Maka dengan demikian di akhir Allah Ta'ala mengatakan فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Setelah Allah jelaskan bagaimana Allah Ta'ala bersumpah Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya rupa, dan semua manusia melihat bagaimana Allah menciptakan mereka dengan segala detail yang ada dalam tubuh manusia. Sampai sekarang nggak ada satupun dokter yang bisa bikin ginjal seperti yang Allah ciptain. Nggak ada satupun penemuan yang bisa bikin mata seperti yang Allah ciptain. Nggak ada yang bisa bikin telinga seperti yang Allah ciptain. Nggak ada yang bisa bikin hidung seperti yang Allah ciptain. Nggak ada yang bisa bikin tangan, kaki semahal apapun seperti yang Allah ciptain. Nggak ada yang bisa bikin gigi, biar kata gigi emas yang paling mahal, berlian lagi, tetap enakan gigi asli. Coba kagak? Laqad khalaqnal insana fi. Orang kafir tahu itu, orang kafir paham itu. Allah Maha mampu nih menciptakan dari mani sampai jadi segumpal darah, sampai jadi segumpal daging, sampai diciptakan manusia yang begitu sempurna, yang penelitian para profesor pun belum nuntas meneliti tubuh manusia. Orang kafir tahu itu. Kalau orang kafir tahu Allah Ta'ala mampu menciptakan itu, lantas kenapa mereka meragukan Allah Maha mampu untuk membangkitkan manusia di hari kiamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wal din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Mahdar bin Hussein ibn al-Imam al-Qutub Abdullah bin Mahsin al-Attas, beserta para asatid lainnya, para habaib, juga ada Haji Irfan di sini, Habib Umar bin Yahya, dan semua tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Begitu juga tidak lupa paman saya Habib Muhammad bin Mustafa As-Seggaf, bibi saya Syarifah Khadijah Al-Attas, Syarifah Alawiyah Al-Attas, dan semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehatul afiat, dijaga lahir batinnya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, baik yang menyaksikan secara langsung atau menyaksikan melalui live streaming. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan bibarakatil Quran yang akan kita pelajari, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah. Yang punya hajat Allah qabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, kita melanjutkan lagi kajian tafsir. Kemarin kita sempat ngaji tafsir Yasin, kemudian habis itu kita sempat ngaji tafsir surat Al-Muluk. Udah banyak juga surat yang khatam di sini, masya Allah. Ini udah banyak mufassir, ahli-ahli tafsir. Nah, kita kembali lagi seperti awal ke surat-surat pendek, biar satu pertemuan bisa satu surat dan bisa ditadaburi ketika kita sholat, ketika kita membaca sehari-hari. Itu tujuan kita, insya. Karena memang Al-Quran itu diturunkan liyadabbaru ayatih. Tujuan Al-Quran itu diturunkan untuk kita bisa merenungi isinya. Sayyidina Imam, Allahumma shalli ala Muhammad, Sayyidina Imam Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu arda, itu pernah mengatakan, inna man kana qablakum yarawna hadzal Qur'an rasaila min rabbihim ilaihim yatadabbarunaha bil-lail wa yunaffidunaha bin-nahar. Kata Imam Hasan Basri radhiyallahu taala anhu warda, dulu orang-orang terdahulu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama salaf itu mereka menganggap Al-Qur'an sebagai surat dari Tuhan mereka untuk mereka.
Karena kan di Al-Quran ada ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ente masuk ke dalamnya itu. Jadi orang-orang dulu menganggap Al-Quran bukan sekedar bacaan. Iya, baca Quran hati nggak paham, dapat pahala besar pahalanya. Tapi nggak sekedar berhenti di situ. Kata Imam Hasan Basri, orang-orang dulu itu memahami Al-Quran sebagai rasail, surat dari Tuhan mereka untuk mereka. Apa yang mereka lakukan terhadap surat tersebut? Mereka anggap mereka sebagai orang yang lagi diajak bicara dengan Al-Quran. Ya tadabbarunaha bil-lail. Kalau malam nih orang-orang dulu dibaca Al-Quran, dipahami maknanya, ditadabburin. Wa yunaffidunaha bin-nahar. Kalau udah paham, udah bisa tadabbur, maka mengamalkan. Siangnya diamalkan. Jadi malamnya mentadabburi, siangnya ngamalkan. Insya Allah kita di Al-Bahjah begitu. Malamnya ngaji, ini tadabbur. Besoknya apa yang kita sudah pahami dari Al-Quran kita amalkan jadi pedoman hidup. Karena man ja'ala al-Qur'an amamahu saqahu ilal jannah, qadahu ilal jannah. Wa man ja'ala al-Qur'an wara'a dhahrihi saqahu ilal nar. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depannya, dia tahu apa rambu-rambu Al-Qur'an, dia tahu isi Al-Qur'an, dia tahu apa panduan Al-Qur'an, qadahu ilal jannah, itu Al-Qur'an bakal nuntun dia ke surga. Tapi siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, ditengok aja kagak, dipahami kagak, apalagi diamalin. Kalau udah nengok nggak pernah, paham kagak, bagaimana mau ngamalin? Kalau udah begitu, berarti dia menjadikan Al-Quran di belakangnya. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran bakal jorokin dia ke neraka. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan insya Allah bukakan kita pintu pemahaman terhadap Al-Quran. Kita balik lagi ke surat-surat pendek. Kita masuk ke sarang surat At-Wattin. Kita baca Qaulallahu Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair habib. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Surat At-Tin. At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Dia termasuk suratun makkiyah. Apa artinya makkiyah? Selalu saya kalau ngajar tafsir di awal surat saya jelasin ini makkiyah, ini madaniyah. Makkiyah artinya diturunin sebelum hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Memang kalau kita lihat di ulumul Quran, di antara ciri-ciri surat makkiyah itu banyak bicara tentang tauhid, tentang kebesaran Allah, tentang hari kebangkitan. Itu banyak dibahas di surat makkiyah. Kalau surat madaniyah udah banyak bicara tentang hukum halal haram, itu banyak dibahas di surat madani yang memang Allah turunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, di surat At-Tin ini termasuk kategori as-suwarul makkiyah, surat-surat yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW. Makanya nanti secara garis besar tema yang dibahas di dalam surat At-Tin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya manusia ini spesies yang mulia, manusia ini makhluk yang mulia. Allah ciptakan manusia dalam keadaan mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang bagaimana hari kiamat, hari kebangkitan, Allah taala mencela dan mempertanyakan mereka-mereka yang ingkar ragu akan terjadinya hari kiamat. Insya Allah nanti akan kita bahas dua-duanya. Nah, di surat At-Tin Allah mengatakan wattini, Allah bersumpah dengan tin, wazaitun, demi tin dan demi zaitun. Apa artinya tin? Karena kalau Allah udah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan sesuatu yang dijadikan objek sumpah sama Allah itu sesuatu yang azim. Ma aqsamallahu bi syai' illa li'azamatil muqsam bih. Kalau Allah udah bersumpah dengan sesuatu, itu menjadi tanda dalil sesuatu yang disumpahkan itu sesuatu yang agung, ada keberkahannya luar biasa. Ini Allah sumpah nih, wattini wazzaitun.
demi tin dan demi zaitun. Apa maksudnya di sini? Ada dua pendapat. Setidak-tidaknya sekurang-kurangnya ada dua pendapat. Yang pertama pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, turjumanul Quran, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sayyidina Abdullah bin Abbas sudah dapat doa dari Nabi SAW, ya Allah berikan dia pemahaman ilmu agama dan ajarkan dia ta'wil, bagaimana cara memahami Al-Quran. Makanya di antara sekian banyak sahabat, kalau kita lihat riwayat-riwayat dalam tafsir, di antara yang paling banyak adalah penafsirannya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu arda, sampai-sampai dikumpulin sama ulama jadi satu kitab Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibn Abbas. Saking banyaknya riwayat penafsiran dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau kita buka tafsirnya Imam At-Tabari, termasuk tafsir yang lama, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir itu banyak mengutip tafsir bil ma'thur dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Itu di antara yang paling banyak dan di antara yang paling jadi gacoan. Itu biasanya tafsirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, berkat doanya baginda Nabi Muhammad. Oh, kalau udah kenal doa Nabi sih udah gak bakal meleset dah. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan tin huwa tinukumul ladzi ta'kulun wa zaitunukumul ladzi ta'siruna minhu zait. Ya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tin ya buah tin. Ente boleh lihat di YouTube, tulis buah tin terkeluar tuh. Zaitun, ya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya buah zaitun. Buah zaitun yang diambil dari buah tersebut minyak zaitun. Alladzina ta'siruna minhu zait. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Kenapa? Ya, li barakatihima wa 'azimi manfaatihima. Karena saking berkahnya tuh buah tin, dari dulu tuh buah tin salah satu yang dipakai oleh orang-orang Arab. Orang Arab tahu betul manfaatnya buah tin, tahu betul manfaatnya buah zaitun. Makanya sampai dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking berkahnya, saking banyaknya manfaatnya. Nah, jadi menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu maksudnya tin wa zaitun adalah nama buah. Tapi ada lagi penafsiran Al-Imam Ikrimah. Ikrimah mengatakan bukan, tin wa zaitun di situ bukan buah maksudnya. Aqsamallahu taala bimanabitit tin wa zaitun. Maksudnya tin ai tempat tumbuhnya tin. Zaitun ai tempat tumbuhnya zaitun. Di mana tempat tumbuhnya tin? Nah, katanya di sini tempat tumbuhnya tin paling banyak di Damaskus. Di Damaskus, Suriah itu terkenal tempat tumbuhnya buah tin. Di mana tempat tumbuhnya zaitun? Tempat tumbuh zaitun di antara yang paling terkenal di Palestina, di Al-Quds, Baitul Maqdis. Makanya Palestina terkenal dengan zaitunnya. Di antara zaitun yang terbaik, zaitun Palestina. Terkenal betul dia dengan zaitunnya, Palestina itu. Mudah-mudahan segera dimerdekakan oleh Allah. Dan Israel hancur insyaallah. Bibarakati suratul tin insyaallah. Jadi kata Sayyidina Ikrimah, enggak. Di situ yang dimaksud bukan buah tinnya, bukan buah zaitunnya, tapi manbatut tin wa manbatuz zaitun. Tempat tumbuhnya tin dan tempat tumbuhnya zaitun. Tempat tumbuhnya tin di Damaskus. Tempat tumbuhnya zaitun paling banyak Baitul Maqdis. Baik Baitul Maqdis atau Damaskus, dua-duanya sama masuk dalam wilayah Syam. Dalam wilayah apa? Kalau sekarang dengan pembagian wilayah geografis yang ada sekarang, Syam udah dipecah-pecah. Suriah itu masuk Syam, Urdun masuk Syam, Palestina masuk Syam. Mungkin sebagian Lebanon juga, Allahu a'lam. Syam luas. Ya. Maka di sini baik Dimashq atau Palestina sama-sama masuk negara Syam. Dan yang menguatkan pendapat Ikrimah ini, kenapa Ikrimah begitu yakin bahwasanya ini maksudnya bukan buahnya tapi tempatnya? Karena lihat lanjutan ayatnya. Di lanjutan ayatnya Allah sebutin nama-nama tempat. Nanti wa Turisinin. Turisinin itu gunung Tur Sina, tempat Allah Ta'ala bercakap-cakap dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, nanti akan dibahas itu Makkah al-Mukarramah. Nah, jadi kata Sayyidina Ikrimah, kalau kita ngelihat konteksnya, ayat berikutnya nyebutin tempat. Tur Sina, Makkah. Berarti ini watin wa zaitun yang dimaksud bukan buahnya, tapi tempat tumbuhnya tin, tempat tumbuhnya
Nah, ini walaupun pendapatnya Ikrimah, walaupun yang tadi pendapat Syekh Abdullah bin Abbas, al-muallif Syekh Ali As-Sabuni menganggap ini pendapat yang lebih kuat karena sesuai dengan konteks. Kira-kira jelas apa enggak? Wa turi sinin. Jadi Allah setelah sumpah dengan tin, wa zaitun, wa turi sinin. Turi sinin itu tur. Al-Jabalul Mubarak alladzi kallama Allahu alaihi Musa, gunung yang penuh keberkahan yang di situ Allah Subhanahu wa taala ya, ngajak bicara Nabi Allah Musa alaihi salam. Namanya Tur Sina. Tur Sina. Nah, itu Tur Sina dia kata-kata sinin. Jadi bisa disebut sinin, bisa disebut Sina. Nah, di ayat ini disebutnya sinin. Dia artinya itu apa? Al-Mubarak. Kata-kata sinin di sini bukan tahun artinya. Sinin bisa diartikan tahun juga. Tapi enggak, kalau sinin tahun enggak pakai ya. Ini sinin, abis sin ada ya. Sinin. Itu artinya Al-Mubarak. Tur Al-Mubarakah. Gunung Tur Sina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Bagaimana enggak berkah? Jadi saksi bagaimana Allah berbicara dengan kalimullah Nabi Allah Musa alaihi salam di gunung Tur Sina. Sallu ala Rasulillah. Allah. Nabi Allah Musa alaihi salam waktu bercakap-cakap dengan Allah di gunung Tur Sina disuruh lepas sandal. Ikhla'an alaik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Disuruh lepas sandal sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi nggak lepas sandalnya. Sallu ala Rasulillah. Bukan berarti Allah tempatnya di Sidratul Muntaha ya, tapi Rasulullahnya sampai ke Sidratul. Di situ Rasulullah bercakap dengan Allah Taala. Allahnya nggak bertempat, tapi nabinya yang di Sidratul Muntaha. Tapi nggak lepas sandalnya. Padahal malaikat Jibril aja nggak bisa tembus, tapi sandal Nabi nggak dilepas. Ala ra'si hadzal qaun na'lu Muhammadin. Jangankan Rasulullahnya, sandalnya aja udah sampai ke tempat tertinggi di alam semesta ini. Shallu ala Rasulillah. Tur Sina. Jadi tempat kedua yang Allah bersumpah demi Tur Sina. Gunung yang diberkahi, tempat Allah bercakap-cakap dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah, setelah bersumpah demi tin, demi zaitun, demi Tur Sina, demi Tur Sinin. Dan Allah bersumpah dan demi negeri ini yang aman, yaitu Makkah Mukarramah. Memang Makkah Mukarramah Allah sudah nyatakan, awalam yaru anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim. Mereka aman, wa faman dakhalaha kana aminan. Makkah itu aman. Allahumma ja'al hadzal balada mubarakan. Sallu ala Rasulillah. Nah, wa hadzal baladil amin maksudnya Makkah al-Mukarramah. 3 tempat yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 tempat ini. Tin, zaitun yaitu Syam. Yang kedua Tur Sinin, Tur Sina. Yang ketiga wa hadzal baladil amin Makkah al-Mukarramah. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Allah nggak mungkin sumpah dengan sesuatu kalau tempat itu nggak agung. Nggak mungkin Allah sumpah dengan sesuatu kalau sesuatu yang dijadikan objek sumpah itu bukan sesuatu yang mulia. Makanya ulama bahas di sini. Kenapa sih rahasianya? Rahasianya sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan 3 tempat ini adalah sesumpahannya Allah. Karena 3 tempat yang tadi disebutkan semua adalah tempat-tempat yang menjadi saksi Allah turunkan wahyu. Syam, Palestina, Baitul Maqdis. Oh, bukan lagi 1-2 nabi, ada banyak nabi. Paling banyak nabi Allah utus, Allah kasih wahyu di daerah Syam. Makanya Palestina itu termasuk Ardul Anbiya, buminya para nabi. Di sekitar Masjidil Aqsa itu banyak kuburannya Anbiya. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke sana insyaallah. Salat Masjidil Aqsa. Bukan 1 nabi, bukan banyak nabi. Jadi memang Syam itu adalah saksi bisu tempat Allah turunkan wahyu. Tur Sina sama, udah jelas Allah bercakap-cakap dengan Nabi Allah Musa. Posisi Nabi Allah Musa di mana? Tur Sina.
Mekah Al-Mukarramah. Allah turunkan wahyu di Mekah 13 tahun dalam fase Mekah. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Nah, saya mau tanya nih, semua nih jamaah Al-Bahjah, kalau satu tempat udah menjadi saksi sebagai turunnya wahyu, saya mau tanya, berarti tempat tersebut agung atau tidak? Mulia atau tidak? Dahsyat atau tidak? Makanya dijadikan sesumpahan oleh Allah Subhanahu. Kira-kira jelas apa kagak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan para ulama di sini menyebutkan, ya, di ayat ini dzakarahumullah subhanahu wa ta'ala bihasabi tartibihim bizaman wa aqsama bil ashraf thumma al ashraf minhu thumma bil ashraf minhuma. Yang disebutin di sini urutannya berdasarkan yang paling mulia. Jadi disebutin yang mulia, setelah itu yang lebih mulia, setelah itu yang paling mulia. Yang mulia, yang lebih mulia, yang paling akhir, yang paling mulia itu Mekah Al-Mukarramah. Allah sumpahkan tadi, demi tin, demi zaitun, demi tursina, demi Mekah Al-Mukarramah. Apa isi sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya penciptaan. Manusia ini indah luar biasa Allah ciptakan, subhanallah. Pas Allah bikin seimbang. Pas Allah bikin mata 2, hidung 1, telinganya 2. Allah bikin kepala manusia udah pas ukuran, dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak bisa bayangin kira-kira orang kalau matanya dibikin 1 doang. Serem apa kagak? Kalau nggak bocah kabur malam-malam ngelihatnya. Atau dibikin kuping cuma 1. Kita bicara umumnya orang ya. Kalau ada 1-2 orang yang dicoba oleh Allah, Allah lagi ngangkat derajat dia. Lain cerita. Kita bicara umumnya orang. Dibikin kupingnya 1, matanya 1, hidungnya 2, mulutnya 3. Pakai kecebong. Allah bikin sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini Allah bikin luar biasa indah. Indah manusia Allah bikin luar biasa. Makanya ada kejadian menarik. Al-Imam Al-Qurtubi cerita dalam tafsirnya. Ada seorang namanya Isa Al-Hashimi. Ini Isa Al-Hashimi cinta banget sama bininya. Saking cintanya sama bininya, suatu saat dia berhayal, berandai-andai. Anti taliqun thalathan in lam takuni ahsan minal qamar. Dia ngomong sama bininya begitu. Kalau kamu nggak lebih cantik dari rembulan, maka kamu saya ceraikan talak 3. Jadi saking cintanya bininya, dia pede bener. Dia nganggep bininya lebih cantik dari bulan. Kalau sampai kamu nggak lebih cantik dari bulan, kamu ceraikan talak 3. Berarti kalau faktanya bulan lebih cantik, lebih indah dari bininya, berarti jatuh talak tuh. Nah, saya mau tanya nih sama mufti-mufti di Roblong. Kira-kira jatuh talak apa kagak tuh? Ini kejadian bikin geger tuh waktu. Ini perempuan sendiri akhirnya dia putus asa. Ini perempuan dia tutup mukanya, dia ngomong ke lakinya, udah dah ceraiin aja, gue mendingan. Percuma, saya nggak bakal bisa lebih cantik dari rembulan. Ini yang nyeritain Imam Qurtubi dalam tafsirnya nih cerita. Akhirnya nangis, nih perempuan sedih, lakinya juga sedih. Allah, gue cinta banget, wah bini gue kenapa sih pakai ngomong begitu, udah aja dah. Sampai kejadian ini cerita ke Khalifah Al-Mansur. Datang ini Yusuf Al-Hashimi, Isa Al-Hashimi, dia ceritain, wahai Khalifah, saya tadi ngomong begini, sekarang apakah bini saya jatuh cerai, apakah agak bini saya udah putus asa, saya ngomong begitu. Saya juga sedih nih, jangan-jangan bini saya udah jatuh cerai gara-gara ucapan saya. Khalifah Mansur gara-gara kejadian ini nih, fastahdharul fuqaha wastaftahum, dikumpulin tuh ahli-ahli fikih. Dimintain fatwa. Ahli fikih ini ada kejadian. Ada orang, enggak ada angin, enggak ada hujan. Nah, ngomong. Kalau kamu nggak lebih cantik dari rembulan, kamu saya ceraikan talak 3. Talak 3 nggak bisa balik lagi, mesti dikawinin dulu sama orang lain. Habis itu didukhul, dicerai, baru dia bisa balik lagi.
Maka bagaimana hukumnya ini? Itu fuqaha rame-rame mengatakan qattaduqat. Oh udah jatuh cerai talak 3. Kata fuqaha rame-rame. Akhirnya ada satu orang, rajulan wahidan min ashab Abi Hanifah qad baqiya sakitan. Ada satu ulama madhabnya Hanafi, ulama ini diam. Yang lain pada jawab jatuh cerai, ini diam. Begitu nih ulama satu diam, faqala lahul Mansur ngomong, "Malak la tatakallam? Kenapa wahai syekh ente diam sendirian? Yang lain bilang jatuh cerai ente diam enggak jawab." Akhirnya apa kata ulama ini? "Ya Amirul Mukminin, yaqulullah Ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Wahai Amirul Mukminin, Allah udah bilang bahwasanya manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan. Maka falaisa syahsan minal insan, maka nggak ada makhluk apapun yang lebih baik dari manusia penciptaannya. Berarti manusia sama bulan lebih bagus mana? Manusia. Berarti jatuh cerai apa kagak? Kagak. Selesai, senang balik udah. Alhamdulillah. Ini pulang yang diinget ini doang nih. Jadi ente bersyukur, ente udah Allah jadiin manusia, jangan minder. Jangan minder. Apapun yang Allah kasih buat ente, jangan minder. Kadang-kadang Allah kasih coba dikit-dikit, ada jerawat kadang-kadang, ada bolong-bolong dikit-dikit kadang-kadang. Jangan minder. Manusia ini udah indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit. Jadi kalau ente besok nih punya bini, ente bilang istriku kau lebih indah dari rembulan. Bohong apa kagak ente? Nggak bohong, pakai ilmu syufit. Gombal pakai ilmu. Jelas apa kagak? Makanya kita kalau ngaji doanya apa ya bacanya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allah, sebagaimana kau ciptakan rupaku begitu indah. Walaupun jerawatnya satu muka. Doanya kagak berubah. Walaupun mukanya dekil. Walaupun. Tetap doanya nggak berubah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin. Ya Allah, sebagaimana kau ciptakan diriku begitu indah ya Allah. Ya salam. Maka fahassin khuluqi, maka perindah pula akhlakku. Islam ngajarin kita buat pede. Ente pede yang Allah kasih ke ente. Makanya ngerubah ciptaan Allah tuh haram. Operasi apa namanya tuh? Plastik. Yang sampai ngerubah ya. Kalau operasi plastiknya karena kecelakaan, misalkan ada luka jadi buruk rupa, lain cerita. Itu lain cerita. Nauzubillah min dzalik. Benar-benar kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau emang dia ngerasa kurang tajam nih hidungnya ke depan. Ininya kurang tirus nih. Kan zaman sekarang ada aja tuh macam-macam. Ininya ukurannya kurang gede nih. Operasi apa namanya? Istilahnya silikon. Haram, nggak boleh ikhwan. Nanti nggak bersyukur sama Allah. Allah udah bilang, laqad khalaqnal insana fi. Manusia tuh udah paling bagus ciptaannya. Apa yang Allah kasih ke ente tuh udah indah. Nggak usah pakai dirubah-rubah. Nanti dirubah-rubah malah ngaco ujung-ujungnya. Setahun, 2 tahun habis itu mengser. Allah udah kasih bagus ente rubah-rubah. Kira-kira jelas apa kagak? Laqad khalaqnal insana fi. Alhamdulillah. Mau bagaimanapun, mau yang mancung, mau yang pesek, mau yang hidungnya maju ke dalam, maju keluar, saudara. Laqad khalaqnal insana fi. Jelas apa kagak? Faham? Maka jangan. Nah, di sini juga secara nggak langsung salah satu isyarat dari ayat ini kita pahami, jangan juga kita body shaming. Atau istilah body shaming. Nah, atau omongan kadang-kadang enteng diucapinnya. Tapi orang yang denger mungkin bisa kepikiran sebulan, 2 bulan gara-gara ucapan ente gendut. Nggak makan 2 bulan deh. Lihat. Hati-hati, apalagi sama perempuan. Urusan begitu tuh paling sensitif. Pak Ahmad ketawa. Hati-hati, nggak main-main. Body shaming tuh sensitif. Berapa banyak orang yang stres gara-gara body shaming? Berapa banyak orang yang terpukul mentalnya gara-gara body shaming? Ente jelekin fisik orang, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun warna kulitnya, bagaimanapun bentuk tubuhnya, laqad khalaqnal insana fi.
Alhamdulillah. Lakal hamdu ya Rabb, lakal syukru ya Rabb. Lakal hamdu ya Rabb, lakal syukru ya Rabb. Allah, mudah-mudahan zahir batin kita indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Ya. Allahu akbar. Allah kasih akal lagi manusia. Allahu akbar. Allah kasih dzauq lagi, perasaan. Allah kasih insting, Allah kasih kepekaan. Indah manusia. AI sepinter-pinternya AI tetap nggak punya perasaan. Iya, sekarang ini udah mulai Pak, ini udah mulai orang gendeng nih, orang-orang gendeng nih, kebanyakan makan micin. Ada beberapa negara di survei itu sekian puluh persen laki-lakinya lebih memilih pacaran sama AI daripada sama perempuan, karena dianggap AI lebih mengerti dia. Lu gile, biar bagaimana dia mesin. Ujung-ujungnya kagak paham juga, ada titik-titik yang dia nggak punya kepekaan, tetap dia mesin, dia nggak punya perasaan. Kadang-kadang ya yang ngomel-ngomelin, iya Habib jawabnya, ya Habib lagi jawabnya. Ya nggak punya perasaan, tetap bagaimanapun tetap ciptaan Allah lebih indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah. Tetap nggak bisa. Cuman memang kita sedikit nih bahas masalah AI sedikit, karena udah zamannya. AI itu nggak bisa gantiin manusia. Yang namanya AI nggak bisa gantiin dengan segala macam. AI ada berbagai platform yang berbasis AI. Ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada berbagai jenis AI lainnya, dari yang gratis sampai berbayar. Ada yang fokus di pembuatan video, ada yang fokus di kerja-kerja yang sifat kantor, administratif dan lain sebagainya, macam-macam. Emang luar biasa. Kita kalau ngeliat sekilas, terpana kita. Tapi bagaimanapun tetap dia nggak bisa gantiin manusia. Tapi memang orang yang bisa memanfaatkan AI dengan baik, ya, dia akan bekerja lebih cepat ketimbang orang yang nggak bisa memanfaatkan AI. Karena AI bagian dari kemajuan teknologi. Nah, ente kalau udah kerja profesional, bisa manfaatkan AI dengan baik, ente akan bekerja jauh lebih cepat ketimbang orang yang nggak pakai AI. Dia memang akan mempercepat kerja. Tapi kalau menggantikan orangnya, nggak bisa. AI itu asisten yang baik. Tapi kalau urusan agama, jangan nanya sama AI. Inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Nih ilmu agama, lihat ngambilnya dari siapa. AI itu hanya menghimpun data yang ada. Dia nggak bisa bedain mana yang hak, mana yang batil, mana yang bersanad, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah. Kalau nanya ilmu agama sama guru, sama syekh. Kalau sekedar buat jadi asisten kerja, suruh dia bikin ada data, jadiin table, jadikan bagan. Nah, kemudian ini coba dianalisis, ambil kesimpulan dari satu paragraf ini. Ente lagi buru-buru kerjaannya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau buat jadi rujukan, jadi guru, ya mudah-mudahan nanti di akhirat dikumpulin sama AI besok. Jelas apa kagak? Kalau ilmu tetap harus sama guru, nggak bisa sembarangan. Karena dia hanya sifatnya mengumpulkan data, tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, nggak bisa. Cuman memang kalau pemula lebih baik jangan. Anak-anak yang masih SD, SMP, SMA sampai S1, bagi saya itu harus dibiasakan yang manual. Kalau dari kecil udah dibiasain pakai AI, akhirnya hidupnya biasa instan, nggak mau susah. Akhirnya nanti hal-hal yang sifatnya basic dia nggak bisa kerjain. Makanya pendidikan pesantren udah bagus banget tuh. Ketika di pesantren jangan dikasih digital dulu, jangan disuruh nyentuh apa-apa dulu, nggak boleh megang HP. Kenapa? Karena itu fase dia membangun pondasi. Hal-hal yang sifatnya pondasi itu harus dikuatkan. Dia harus paham walaupun instan. Kalau sekiranya suatu saat teknologi ini nggak ada lagi, dia tetap bisa hidup. Tapi kalau dari awal udah dibiasain nama yang instan, wah bahaya. Akhirnya nggak bisa apa-apa, bego nanti akhirnya. Kalau udah S2, S3 atau udah kerja profesional pakai AI nggak ada masalah. Ya, karena ini ente akan menghadapi beberapa saat lagi fase yang betul-betul luar biasa. Di Cina tuh udah ada rumah sakit yang isinya dokternya AI, susternya AI juga, robot. Udah ada tuh. Jadi fase-fase yang suatu saat ente harus paham. Ente harus bisa menguasai itu. Anda pun belajar saat ini. Bagaimana cara penggunaannya, pemanfaatan dengan baiknya belajar. Nah, untuk menjadi asisten, membantu mempekerjakan kerja kita baik. Tapi untuk jadi rujukan, jangan.
Jangan. Dia nggak bisa bedakan hak batil, benar salah. Tetap kita kalau nanya agama sama guru. Jelas paham? La ilaha illallah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kata Allah, kemudian kami kembalikan itu manusia sampai ke titik yang paling rendah. Ini ada dua penafsiran. Ada penafsiran yang pertama, kata ulama, bisa juga diartikan yang namanya manusia setelah Allah ciptakan, ya, dalam keadaan sempurna, perlahan dia kembali ke titik terendah. Manusia nih begini nih, manusia nih skema hidupnya manusia umumnya ya, itu kayak gunung Pak, kayak gunung. Awal Allah ciptain, begitu lahir nggak bisa apa-apa bayi, jalan kagak bisa, lemah, dia di bawah. Perlahan tumbuh balita, mulai bisa jalan, mulai bisa ngomong. Anak kecil mulai bisa banyak skill, bisa jadi anak muda kuat sampai usia matang tuh 30-an. Dia ada di puncak. Masih fit, seger, buger, udah matang, udah punya karir, punya penghasilan, begini nih. Begitu 30 ke 40 mulai begini nih. 40 ke bawah mulai tuh asam urat, gula, darah. Terus turun fisiknya sampai inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi Allah setelah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna, pelan-pelan tuh dari masa muda yang penuh dengan kekuatan, fit, buger, thumma radadnahu asfalas, dikembalikan ke titik yang paling rendah penciptaan manusia. Siapapun akan mengalami fase itu. Makanya mumpung masih seger, mumpung masih kuat, beramal soleh. Jadi besok begitu kita udah nggak bisa apa-apa, tetap dicatat beramal soleh. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kita ini hidup na'ish ma baina tahni'ah wa ta'ziyah. Na'ish ma baina tahni'ah wa ta'ziyah. Kita hidup antara ucapan selamat sama ucapan bela sungkawa. Kemarin alhamdulillah imam besar kita Sayyidil Walid Habib Rizik baru dapat anak laki yang pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi penerus beliau insyaallah. Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, jaga oleh Allah. Sorenya saya ngucapin tahniah, ucapan selamat. Habis maghribnya saya dapat kabar, Habib Ahmad ngirim, teman saya meninggal. Umurnya nggak terlalu jauh, awal-awal 40-an masih. Habis ngucapin selamat, ngucapin takziah. Habis subuh saya dapat WA lagi, teman dekat saya, beda setahun di atas saya meninggal dunia. Ini kita hidup nih antara ngucapin selamat dengan ucapin bela sungkawa. Jangan macam-macam. Mati itu kapanpun datang, nggak kenal umur kadang-kadang. Nggak kenal orang. Yang pasti kita bakal mati. Cuman apa yang kita persiapin? Ente masih berbuat bejat sampai sekarang, kapan mau berhentinya? Ente masih sibuk sama dunia sampai sekarang, akhiratnya kapan? Masih nggak mau sholat sampai sekarang, masih maksiat terus. Emang ada yang bisa jamin ente bisa tobat sebelum mati? Sedangkan kematian itu pasti. Udah nggak usah macem-macem dah. Hidup yang lempeng-lempeng aja, karena kita semua bakal mati. Nggak usah belagu, nggak usah sombong, jangan merasa diri hebat. Mati, ente bakal mati. Tinggal kita persiapin apa yang bakal kita bawa. Saya selalu ngingetin berkali-kali, saya ngingetin jangan cuma mikirin hidup enak, padahal hidup cuma sebentar. Pikirin bagaimana caranya kuburan kita enak, karena kuburan kita bakal lebih lama daripada dunia kita. Itu yang mesti kita pikirin tuh. Bego orang mikirin enak sebentar, sedangkan yang lamanya dia kagak pikirin. Itu baru kuburan, belum kebangkitan, belum nanti masuk ke hisab, belum padang mahsyar, belum nyebrang di Shiratal Mustaqim, belum nanti persimpangan antara surga dan neraka. Terus yang dipikirin cuma hidup yang sebentar doang. Ngaji kagak mau, sholat kagak, maksiat terus-terusan, sama orang tua ngelawan, duit haram dimakan, hak orang disikat, diantem. Sedekah dia kagak sedekah, amal jariah kagak punya. Terus ente mati udah nyiapin apa? La ilaha illallah. Mudah-mudahan diduduknya kita di majelis ini nih menjadi penyebab kita besok bahagia dalam kubur. Besok kita bahagia di akhirat. Kumpul lagi kita di akhirat sama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia sampai ke titik yang paling rendah. Itu salah satu penafsiran. Ya, itu penafsirannya Al-Imam Ad-Dhahhak. Radadnahu ila ardalil umur wa huwa al-haram ba'da syabab wa ad-dha'f ba'da al-quwwah. Ada lagi penafsiran Al-Imam
Mujahid adalah imam min a'immatit tafsir. Kata Imam Mujahid, ini ayat konteksnya untuk orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir setelah Allah ciptakan di dunia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai manusia di dunia sehat, seger, buger, nggak beriman sama Allah. Apa yang terjadi? Tsumma radadnahu asfala darakatin nar. Kemudian setelah dia mati karena dia nggak beriman, Allah taruh di tempat yang paling rendah, yang paling dasar daripada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Konteksnya berkaitan dengan orang kafir. Dan kelihatannya kalau kita lihat dari konteks ayat ini yang lebih tepat penafsirannya. Kenapa? Karena ada lanjutan ayatnya. Lanjutan ayatnya tadi Allah setelah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah daripada neraka, di dasar neraka. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka dia punya pahala yang gak akan pernah terputus. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tersebut. Ya Rabbal Alamin. Begitu. Kalau baca Quran tuh begitu. Lihat ayat yang enak-enak, minta sama Allah. Ya, ketika ayat-ayat yang serem-serem, mohon pertolongan Allah supaya jangan sampai kita kena yang begitu. Itu bagian daripada tadabbur ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi ini, emang kalau ngelihat konteks ayatnya lebih tepat diartikan tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kita kembalikan ke dia nanti ke tempat yang paling rendah dari dasar neraka. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman nggak masuk ke neraka, tapi masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita artikan tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kita kembalikan dia ke titik yang terendah, dari seger sampai tua sampai sakit. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Faktanya orang beriman juga ada yang sampai sakit, ada yang sampai tua, ada yang sampai jompo, ada yang sampai nggak bisa apa-apa, dari seger sampai sakit sampai meninggal dunia. Nah, jadi kalau melihat konteks di sini disebutkan qala al-Alusi wal mutabadar min as-siyaq al-isharatu ila halil kafir yaum al-qiyamah wa annahu yakunu ala agbah suratin wa absha'iha ba'da an kana ala ahsani suratin wa abda'iha. Jadi memang kalau kita melihat konteks ayatnya yang lebih tepat tadi itu berkaitan dengan manusia Allah ciptakan, ada yang beriman, ada yang kufur. Kalau yang beriman masuk surga, yang kufur setelah meninggal dunia di tempat yang paling rendah, yang paling hina. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam iman. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka yang beriman nggak sama dengan mereka punya ajrun, punya pahala yang ghairu mamnun, yang nggak akan pernah terputus. Apa itu? Wa huwal jannah darul muttaqin, yaitu surga tempatnya orang-orang bertakwa, itu nggak akan pernah putus. Maka dengan demikian di akhir Allah Ta'ala mengatakan fama yukadzibuka ba'du bid-dini alaysallahu biahkamil hakimin. Setelah Allah jelaskan bagaimana Allah Ta'ala bersumpah Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya rupa. Dan semua manusia melihat bagaimana Allah menciptakan mereka. Dengan segala detail yang ada dalam tubuh manusia. Sampai sekarang nggak ada satupun dokter yang bisa bikin ginjal seperti yang Allah ciptain. Nggak ada. Nggak ada satupun penemuan yang bisa bikin mata seperti yang Allah ciptain. Nggak ada yang bisa bikin telinga seperti yang Allah ciptain. Nggak ada yang bisa bikin hidung seperti yang Allah ciptain. Nggak ada yang bisa bikin tangan, kaki semahal apapun seperti yang Allah ciptain. Nggak ada yang bisa bikin gigi, biar kata gigi emas yang paling mahal, berlian lagi. Tetap enakan gigi asli. Betul apa kagak? Laqad khalaqnal insana fi. Orang kafir tahu itu. Orang kafir faham itu. Allah Maha mampu nih menciptakan dari mani sampai jadi segumpal darah, sampai jadi segumpal daging, sampai diciptakan manusia yang begitu sempurna, yang penelitian para profesor pun belum nuntas meneliti tubuh manusia. Orang kafir tahu itu. Kalau orang kafir tahu Allah Ta'ala mampu menciptakan itu, lantas kenapa mereka meragukan Allah Maha mampu untuk membangkitkan manusia di hari kiamat? Kalau menciptakan dari nol aja Allah bisa, apalagi cuma ngebangkitin. Jelas apa kagak? Makanya Allah mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din." Lantas apa yang membuat engkau mendustakan hari pembalasan, hari kebangkitan? Kalau kamu bisa lihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana Allah menciptakan manusia dengan indahnya. Dari nol sampai jadi manusia yang begitu hebat.
Kamu lihat dengan mata kepala kamu kehebatan penciptaan Allah. Lantas kenapa giliran hari kebangkitan kamu nganggap itu nggak bisa terjadi? Kamu ingkar, kamu nganggap nggak ada kehidupan lagi setelah ini, manusia mati terus selesai. Jelas apa kagak? Allah lagi menunjukkan kebesarannya. Dan Allah lagi menunjukkan dalil tentang kebenaran hari kebangkitan. Allah Maha mampu itu mengatakan tersebut. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tidaklah kata Allah Ta'ala, Allah itu adalah sebaik-baiknya zat yang menghukumi. Allah seadil-adilnya hakim. Nah, Rasulullah SAW kalau udah baca ayat ini nih, alaihissallahu biahkamil hakimin, Allah kan seolah-olah di situ menegaskan dalam bentuk pertanyaan, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang paling adil di dalam hukumnya, yang maha menghukumi nanti di hari kiamat, hakim yang paling luar biasa. Ketika Allah menanyakan seperti itu, maka Nabi SAW kalau habis baca ayat ini, Nabi lanjutin, bala wa ana ala dzalika minash. Jadi sunnah tuh. Kalau habis baca dengar watin, wazaitun, wa turi sinina wa hadzal baladil amin terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Setelah alaihissallahu biahkamil hakimin, jangan lanjutin surat yang lain dulu, jawab dulu, ikutin Nabi. Bala wa ana ala dzalika, ya Allah, aku termasuk saksi akan besarnya, termasuk saksi bahwasanya Engkau adalah ahkamul hakimin ya Rabb ya Rabbal alamin. Kira-kira jelas saudara? Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini malam bermanfaat. Dan mudah-mudahan besok kalau udah baca surat At-Tin udah paham maknanya, jadi nggak ngambang lagi. Ketika kita dengar surat At-Tin, tujuan pengajian kita nih ngaji tafsir, jadi setiap besok-besok kita dengar tuh surat, kita udah nggak kosong, kita udah paham apa maknanya. Makanya tadi yang nyatet-nyatet bisa dibuka lagi, yang nggak sempat nyatet nanti di rumah bisa dilihat lagi streamingnya, dicek sambil dibaca Al-Qur'annya, supaya besok-besok kalau ketemu surat At-Tin udah paham apa maksud daripada ayat-ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.